Persiapan masa tua. Jadi mereka 10 tahun pertama transmigrasi, mereka tanaman jangka pendek. Perhitungannya adalah mereka masih muda gitu. Sambil menanam kelapa. Jadi kalau sudah 10 tahun kemudian, kelapanya sudah bisa dipanen. Selamat pagi Sobat Survivor, kembali ke lokasi transmigrasi. Apa kabar Bapak Murjani? Baik, Pak. Sehat aja Pak ya? Ini ngapain hari ini Pak? Ini ambil kelapa. Ambil kelapa? Iya. Penjat sendiri? Pakai itu. Pakai jolokan? Jolokan. Wah ini kalau yang ini nggak dapat Pak ya? Nggak dapat bedah rumah? Di sini kok. Oh, hanya yang di sini yang dapat bedah rumah ya? Iya, iya. Boleh kita ke sana Pak? Iya, iya. Bapaknya lagi kerja. Kelapa dihargai berapa Pak? Sekarang 4.000 satu. Hah? 4.000. 4.000 per biji ya? Ya, begitu. Wah, luar biasa. Perjuangan Pak Murjani. Petik kelapa pakai alat Pak ya? Iya. Nanti dikupas. Iya. Oh, jadi dikupasnya pakai alat ini Pak ya? Iya. Dari ulin ya? Iya. Gimana caranya tuh Pak? Anaknya itu Mas siapa namanya? Ya. Mas siapa namanya yang satunya? Anak saya. Ya. Rahmat Putrawan. Kemana beliau? Di Tanjung Palas. Oh, di Tanjung. Iya. Iya, saking budi. Ada berapa batang Pak yang bisa dipanen? Ada 10. Ada 10 ya? Iya. Jadi Pak Murjani meminjam pakai lahan warga yang ditinggalkan di sini untuk dipanen buahnya dan juga tanam sayuran di belakang sana. Ada tanam sayur Pak? Nggak sempat? Habis sayurnya. Habis sudah ya? Ya. Rumput buat sekarang. Sekarang yang rumput yang tumbuh. Iya. Tidak punya tanaman di belakang. Pak Murjani merupakan transmigran asal Trenggalek yang juga merupakan seorang pejuang single parent dengan anak-anaknya. Ditinggal ibu kemarin, dan di liputan kita sebelumnya bagaimana perjuangan Pak Murjani ini harus berjuang sendiri di lahan ini. Sobat Survivor, transmigran Trenggalek dari tahun 2013 bermukim di sini. Sempat pulang tapi Pak Murjani balik lagi ke sini karena tentu sudah nyaman ya. Sudah nyaman, atau mungkin ada pilihan lain Pak? Maksudnya? Pulang ke Trenggalek kemarin balik lagi karena memang komitmen tinggi. Agak kerasan saya. Oh, nggak kerasan ya? Di sini ya. Iya. Sudah tua, enggak tahu lah, sudah tua. Iya. Sampai saat ini masih menikmati di sini Pak ya? Iya, iya. Anak saya masih di sini, kerja di sini. Iya Pak. Ini dia kelapanya, besar-besar Pak ya? Iya. Mau bawa toh? Mau bawa? Apa bawa Pak? Kayaknya masih ada deh kelapa di rumah. Tapi nanti bolehlah saya beli dua biji. Yang muda ya saya ambilkan, nggak mau? Nggak apa-apa Pak. Bapak lanjut aja Pak, takut nanti waktunya habis, nanti sudah mau jam 12. Kalau udah habis Pak ya, apa kecombrang? Habis. Jadi Pak Murjani dan juga warga lain di sini banyak yang dari Jawa Timur yang bermukim di lokasi Tanjung Buka, Desa Tanjung Buka SP9 ini, Sobat Survivor. Jadi setelah dari tempatnya Bu Aida tadi, saya singgah tempatnya Pak Murjani memetik kelapa. Ya, sampai 1 menit Pak ya, satu kelapa ya. Ambilnya nggak sorong itu. Pakai jolokan Pak ya. Iya.
luar biasa. Jadi hanya dengan menggunakan kayu ulin, kayu terkuat di Kalimantan, bisa membuka kelapa-kelapa seperti ini. Rasanya kayak gampang gitu, tapi susah. Anak kerja di mana, Pak? Di Tanjung PLN? Iya. Jadi Sobat Survivor, rumah-rumah kosong ini sangat umum dijumpai di sini. Jadi praktis kalau sudah nggak ditempati, ya tentu dimanfaatkan sama warga trans yang masih menempati seperti itu. Seperti Pak Murjani masih memanfaatkan ini untuk bercocok tanam. Ini kayak seperti buat bonsai, bagus Pak ya. Ini bibit anu ya, seperti kayak bonsai gitu, bagus ya Pak ya. Bukan bunga ya, kayak mulberry gitu ya, bisa buat bonsai. Cantik modelnya. Jadi kalau nggak ditempati ya modelnya jadinya seperti ini. Tidak dijual oleh yang sang empunya, tapi sang empunya sudah balik ke Jawa lagi gitu. Jadi hanya diberikan atau dipinjamkan kepada warga trans yang tinggal seperti Pak Murjani. Nah seperti ini Sobat Survivor. Masih ada peninggalan-peninggalannya seperti toiletnya. Oh ini takut ular juga sih di sini ya. Nah ini ada toiletnya Sobat Survivor, lubang toiletnya. Jadi klosetnya itu di sini tuh bukan dari beton, dari semen seperti dari keramik, ini dari plastik ya. Jadi sangat ramah lingkungan. Nggak tahu juga sih. Nah ini sambungannya. Jadi toilet dari kayu untuk rumah kayu seperti ini. Serem sih ya. Di dalam ini sudah kita nggak tahu apakah ada ular dalam atau apa gitu. Kita ke belakang. Ini ada tanaman-tanaman yang ditanam oleh pemiliknya dahulu. Masih pemiliknya sih. Ada ininya, ada buah-buahannya, ada buah jeruknya. Sebenarnya kalau dikelola juga sebenarnya bagus ini buah-buah jeruknya gitu. Tapi takut ada ular sih ya. Serem tempatnya. Jadi sangat umum dijumpai rumah-rumah trans yang tak berpenghuni di semua SP, di setiap SP ya. Pasti ada. Baik itu dari trans lokal maupun dari daerah asal. Kita masuk ke dalam. Apa yang kita temukan saudara-saudara? Wah, jadi Pak Murjani memanfaatkan kelapa-kelapa ini seperti ini untuk dijual. Diambil tuanya, dihargai 4.000 satu biji seperti itu. Nah ini ada minumannya Pak Murjani, kelapanya. Nah sebenarnya subur Sobat Survivor, cuman butuh kerja keras yang luar biasa untuk mengelola lahan semacam ini. Tuh di sebelah itu bapaknya malah sukses tanam kelapa dalam jumlah hektaran dan itu berhasil. Kalau kemarin ini tanamin kelapa semua itu berhasil. Jadi sebenarnya ini menjadi pelajaran juga warga trans baru bahwa sebenarnya kelapa itu jauh lebih menjanjikan sambil mengupayakan tanaman-tanaman lain bersayur gitu ya. Jadi konsepnya adalah ada persiapan masa tua. Jadi mereka 10 tahun pertama transmigrasi, mereka tanaman jangka pendek. Perhitungannya adalah mereka masih muda gitu, sambil menanam kelapa. Jadi kalau sudah 10 tahun kemudian kelapanya sudah bisa dipanen, kan tenaga sudah nggak sekuat waktu muda awal trans. Jadi mereka bisa
bisa menikmati masa tua sambil memanen hasil dari perjuangannya. Jadi kalau kemarin semua ini di tahun 2013 kemarin nanam kelapa semua, maka betapa bahagianya mereka saat ini karena tinggal panen kelapa-kelapa seperti ini. Apalagi kata Bupati bisa sebenarnya menanam kelapa karena itu merupakan bagian pangan juga. Food estate tidak hanya padi tapi juga kelapa dan lain-lain. Sementara bisa berinvestasi kelapa seperti ini. Ya, teorinya catatannya seperti itu, tapi tentu banyak perjuangan juga mereka. Karena saya tidak punya lahan trans, jadi saya tidak bisa banyak berbicara. Ini jeruk-jeruknya ini. Tentu bukan cuma kelapa, tanaman jangka panjang yang lainnya yang bisa dipanen sebagai bagian dari pangan tentu banyak juga, kayak buah-buahan yang bukan musim seperti nangka. Karena kalau musim aja dipanen cuma 1-2 kali dalam setahun dan itu tidak produktif tentunya. Nah, ini ada Pak Murjani mengambil keladi. Semangat sekali Pak Murjani, luar biasa. Saya salut sama beliau. Nah, itu keladinya dipanen, dijual ke pasar. Tuh, banyak Pak ya, satu rumbun gini banyak isinya Pak ya. Oh, tuh patah-patah Pak, banyak dalam. Nyari keladi bapaknya. Walaupun saat ini hanya seorang diri, tapi Pak Murjani tidak menyerah untuk berjuang di lahan transmigrasi ini. Jadi ya beginilah perjuangan beliau, luar biasa. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Saya pikir Bapak panjat, ternyata pakai alat ya Pak ya? Pakai alat. Nggak bisa kok, manjat. Nggak bisa manjat Pak ya? Jadi setelah ambil kelapa tadi, lanjut lagi ambil keladi. Talas ya Pak ya? Iya, talas. Talas ini biji buat talas ini enak banget ini. Apa sih? Kasaf, bukan kasava sih, potato. That's kind of potato. Di bawah lah mau nih. Di bawah enggak apa. Bapak mau jual? Enggak. Saya beli aja lah Pak. Enggak usah dibeli, jual aja. Enggak ada lainnya kok. Enggak jadi. Nanam. Ini ada apa namanya ini? Buah jeruk. Ah, tuh di atas tuh buah jeruknya yang masak. Saya ambil Pak ya. Walaupun Pak Murjani bukan pemiliknya, tapi beliau lah yang menjaga, sementara warga trans yang memiliki lahan ini tidak di tempat. Jadi kita ambil di atas tuh. 1 biji. Oh, susah juga ngambilnya saudara-saudara. Apa cara ngambilnya? Ini banyak ranting-ranting keringnya, harusnya dianu Pak ya, kayak giniannya. Di pruning. Let me see. Nggak bisa. Akhirnya dengan bantuan ranting kering, apakah berhasil mendapatkan jeruk ini saudara-saudara? Dapat. Kita naik ke rumahnya. Nah, ini ada buah kelapanya juga tuh yang pas dipetik. Ini karena pemiliknya tidak ada di tempat, maka tidak mendapatkan jatah bedah rumah. Sayang sih rumahnya. Sebelah sana juga kosong tuh, nggak ada pemiliknya tuh. Tuh sana tuh. Oke, jadi kita ke bawah dulu. Ini jalannya ekstrim. Jadi saya amati gitu ya, 2-3 tahun transmigrasi mereka masih bersemangat, apalagi ketika masih ada Jaduk. Tapi setelah itu banyak tantangan, semakin banyak yang mereka hadapi, sehingga ada juga yang menyerah. Dan harus diakui ada yang menjual lahan. Namun sebagian warga lainnya tetap bertahan seperti Bapak yang di depan kamera ini, Pak Murjani. Yo! Ya. Belum kenal, Pak? Belum.
Luar biasa perjuangan beliau ini. Kita mau beli ini, dia punya jualan supaya ada modal untuk beliau beli beras atau sejenisnya. Sebenarnya jeruknya manis sih. Cuman kalau jeruk itu yang saya pelajari memang dia membutuhkan seperti apa ya? Membutuhkan membutuhkan KCL untuk membuat buah jeruknya tetap berasa manis begitu. Senang mendampingi warga-warga Trans yang, Pak, apa kabarnya Pak? Tandur apa saiki? Tandur apa? Oh, di mana? Tempatnya Pak Dasir. Di mana itu? Bocaan itu, jalan jembatan. Oh, beliaunya udah nggak di sana lagi? Oh? Beliaunya udah nggak di sana? Enggak, Pak Dasir enggak tahu pulang. Pada pulang ya? Ya. Luar biasa Pak Murjani, tetap semangat. Jadi inspirasi ya. Ya walaupun kondisi-kondisi seperti ini tentu kadang-kadang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah bagi mereka yang masih semangat tinggal untuk bertahan ketimbang mereka yang akhirnya pulang gitu. Fokus membantu mereka yang bersemangat dengan segala daya upaya ya, bertahan seperti itu. Luar biasa. Biasa sama bapaknya. Sudah dipanen semua, Pak? Oh, sudah selesai semua. Luar biasa bapaknya. Oh, jatuh, Pak. Sudah ada yang mulai tebas-tebas di seberangnya jembatan itu ya, Pak? Belum, orang gesek. Orang gesek ya? Ya. Ambil kayunya aja? Ya. Oh. Aman aja situ, Pak, uangnya? Sepatu. Ambilkan colok dulu. Di sana aja kita minumnya Pak ya. Di sana aja, dingin kan. Kita mau minum kelapanya Pak Murjani dulu. Nah ini seperti kayak apa nih, nangka nih kan masih kecil, tapi ternyata di bawah itu buahnya sudah besar tuh, sudah gandul di bawah tuh. Ini tempatnya santuy-santuy, tempat istirahat. Nah, mungkin Anda yang ada di Jawa sekilas melihat lahan ini seperti apa namanya? Tidak ada tantangan berarti, namun ketika sudah bertahan sekian lama barulah kemudian terasa tantangan seperti apa yang harus dihadapi. Baik Sobat Survivor, terima kasih banyak sudah menyimak konten kita hingga sejauh ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kelimpahan, dan juga umur panjang. Terima kasih, tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.